Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Nurjana dengan NIM G00252005 dari kelompok A7. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi organa core. Kita mulai dari soalnya terlebih dahulu ya. Untuk soalnya, Supriyadi berumur 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini tuh dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Di sini pertanyaannya ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, jelaskan struktur eksternal core, yang kedua jelaskan struktur internal core, dan yang terakhir jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Kita lanjut di bagian eksternanya terlebih dahulu. Jadi di struktur eksternal dia itu terdiri dari ada apex, ada margo inferior, ada vena cava inferior, ada vena cardiaca parva, margo obtusus, ventriculus sinister, ventriculus dexter, atrium dexter, terus sulcus interventricularis anterior, vena cardiaca magna, arteria coronaria dextra, ramus interventricularis anterior, arteria coronaria sinistra. Terus ada aorta ascendens, ada auricula sinistra, truncus pulmonalis, arcus aorta, sama ada vena cava superior. Jadi di setiap core itu dia itu dapat diidentifikasi dengan adanya apex, basis, dan 3 fasies, yaitu ada fasies sternocostalis bagian anterior, terus fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Nah, ini ada di bagian fasies anterior tadi ada namanya sternocostalis, sedangkan kalau yang di bagian inferior itu dia ada fasies diafragmatica. Ada juga fasies pulmonalis sinister dan fasies pulmonalis dexter. Terus basisnya itu dia mengarah ke bahu kanan, sedangkan kalau apexnya itu dia mengarah ke panggul sebelah kiri. Lalu basis cordis itu dia itu terdiri atas atrium dextrum yang menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra, sedangkan kalau apex cordis dia yang mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di struktur eksternal itu dia tuh terdiri dari 4 ruangan jantung. Ada atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan ventriculus sinistrum. Dan dia tuh terbagi menjadi 2, ada bagian ventral sama bagian dorsal. Di sini aku nyebutin yang bagian pentingnya aja ya. Nah, kalau kita mulai dari bagian ventral. Di bagian ventral, dia ini ada namanya sulcus interventricularis anterior, ada apex cordis, ada ventriculus dexter, ventriculus sinister, sulcus coronarius, atrium dextrum, ada auricula sinistra, auricula dexter, vena cava superior, truncus pulmonalis, ligamentum arteriosum, arcus aorta, truncus brachiocephalicus, ada arteri subclavia sinistra dan arteri carotis communis sinistra. Kita lanjut di bagian dorsalnya. Di bagian dorsalnya dia tuh ada sulcus interventricularis posterior, ventriculus dexter, apex cordis, ventriculus sinister, sulcus coronarius, terus ada sinus coronarius juga, ada vena cava inferior, sulcus terminalis, atrium dextrum, atrium sinistrum, terus ada sinus obliquus pericardi, vena pulmonalis dextra, vena pulmonalis sinistra, sinus transversus pericardi, ada ligamentum arteriosum. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya dia terdiri struktur eksternal, dia ada juga namanya skeleton cordis. Skeleton cordis ini dia tuh fungsinya tuh sebagai tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka core dan tempat pelekatannya cuspis atau katup jantung sama isolator impuls antara atrium dan ventricle. Nah, skeleton cordis dia ini terdiri atas ada annulus fibrosus, trigonum fibrosum, pars membranacea septum interventricular,
interatrial dan atrioventrikular. Nah, skeleton cordis ini dia ada dua bagian, ada annulus fibrosus sama trigonum fibrosum. Kalau di annulus fibrosus dia itu memiliki 4 cincin fibrosa yang dia itu mengelilingi dua ostium atrioventrikular, orificium aorta dan orificium truncus pulmonalis. Kalau trigonum dia itu ada dua bagian dan dia itu daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Ini untuk gambarnya ada di sini nih. Kan tadi kan kalau yang annulus fibrosus dia itu kan ada 4 cincin. Ada annulus fibrosus valva trunci pulmonalis, annulus fibrosus valva aorta, terus ada annulus anterioventricularis dextra, annulus anterioventricularis sinistra. Sedangkan kalau trigonum kan dia ada dua bagian tadi, ada trigonum fibrosum sinistrum dan trigonum fibrosum dextrum. Nah, jadi di annulus fibrosus ini kan tadi ada 4 bagian. Kalau annulus anterioventricularis dexter dia itu berada di sekitar valva tricuspidalis. Sedangkan kalau di annulus anterioventricularis sinister dia itu berada di sekitar valva mitralis. Kalau annulus valva aorta atau cincin aortanya dia itu berada di sekitar valva aorta. Kalau annulus valva trunci pulmonalis dia itu kan cincin pulmoner, jadi dia berada di sekitar valva pulmonalis. Nah, kalau tadi trigonum fibrosum kan dia ada dua bagian, ada trigonum fibrosum dextrum sama sinistrum. Kalau yang bagian dextrum dia tuh ada di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricularis dextra. Sedangkan kalau yang sinistrum dia tuh di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus anterioventricular sinistra. Nah, kita lanjut di bagian struktur internanya. Di struktur internanya dia itu ada di yang pertama ada atrium dexter. Nah, atrium dexter ini dia itu terbagi menjadi beberapa bagian. Kalau yang bagian halus itu namanya sinus venarum cavarum. Kalau bagian kasar itu dia ada musculus pectinati. Kalau bagian halus dan kasarnya dipisahkan oleh crista terminalis itu dia bagian dalam. Kalau sulcus terminalis itu dia bagian luar. Terus ada fossa ovalis dan limbua fossa ovalis, yaitu obliterasi foramen ovale yang berada di septum interatrial. Sedangkan kalau ostium arteri vena dextra dia itu yang menghubungkan dengan ventriculus dexter. Kalau ostium sinus coronaries dia itu ada valvula TBC atau DBC. Kalau ostium vena cava inferior itu ada valvula Eustachy. Nah, dia itu dimuarai oleh, kalau vena cava superior itu dimuarai oleh ostium vena cava superior, vena cava inferior itu oleh ostium vena cava inferior. Kalau sinus coronarius itu oleh ostium sinus coronarius. Sedangkan kalau vena cava minimae dia itu oleh foramina venarum minimarum. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada ventriculus dextra. Nah, di ventriculus dextra sendiri dia itu terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae, yaitu ada 3 jenis trabecula carnae, ada musculi papillaris, yaitu ada chordae tendinae, terus ada trabecula septomargibalis, itu terdapat bundle of His, sama ada rigi basal yang menonjol di bagian dalam. Nah, ostium trunci pulmonalis ini dia itu yang menghubungkan dengan trunku pulmonalis. Kita lanjut di selanjutnya ada di atrium sinister. Nah, kalau di atrium sinister ini dia itu terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Terus ostium arteri vena sinistrumnya itu dia itu yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Terus ada juga fossa ovalis dan valvular foraminis ovale yang dia itu dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior sama 1 buah vena pulmonalis inferior. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada di ventriculus sinister. Kalau di ventriculus sinister dia itu kan pembentuk apex cordis. Jadi myocardiumnya itu dia lebih tebal dibanding sama yang lain. Terus ostium aortanya itu dia menghubungkan dengan aorta. Kalau musculus papillaris itu ada
chorda tendinae. Kita lanjut di pertanyaan yang terakhir, yaitu ada valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Jadi valvula cordis itu kan dia kan katup jantung. Nah, jenis katup jantung itu dia tuh ada 4 bagian. Ada katup pulmonal, yaitu yang terletak di ventrikel kanan dan arteri pulmonalis yang berfungsi mencegah darah kembali ke ventrikel kanan. Sedangkan kalau katup tricuspid dia itu yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan yang berfungsi mencegah darah kembali ke atrium kanan. Sedangkan kalau katup aorta dia itu terletak di antara ventrikel kiri dan aorta yang berfungsi mencegah darah kembali ke ventrikel kiri. Yang terakhir itu ada katup mitral atau bicuspid. Dia itu yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri yang berfungsi mencegah darah kembali ke atrium kiri. Nah, ini untuk mekanisme kerja katup jantung. Yaitu yang pertama ada diastol atrium atau relaksasi. Jadi semua ruang jantung itu akan relaksasi. Nanti katup tricuspid dan mitralnya terbuka dan katup pulmonal dan aortanya itu tertutup. Jadi darah dari venanya masuk ke atrium kanan dan kiri. Yang kedua itu dia ada sistol atrium atau kontraksi. Jadi nanti atriumnya itu berkontraksi mendorong darah ke ventrikel. Nanti katup tricuspid dan mitralnya dia terbuka, sedangkan kalau katup pulmonal dan arterinya itu dia tertutup dan darah mengalir dari atrium ke ventrikel kanan dan kiri. Yang ketiga, dia ada sistol ventrikel kiri atau kontraksi. Ventrikelnya berkontraksi untuk memompa darahnya keluar. Jadi nanti katup tricuspid dan mitralnya nanti dia tertutup. Kalau katup pulmonal dan aorta, dan aortanya itu dia terbuka. Jadi nanti darahnya itu dia akan dipompa ke arteri pulmonalis dan aorta. Terus yang terakhir itu dia ada diastol ventricle atau relaksasi. Jadi nanti ventricle itu dia relaksasi, terus semua katupnya itu dia kembali ke posisi semula. Jadi nanti katup tricuspid dan mitralnya itu dia terbuka kembali. Sedangkan kalau katup pulmonal dan aortanya itu tertutup. Jadi siklusnya itu nanti berulang kembali ke tahap 1. Nah, di sini juga ada bentuk katup jantung. Bentuk katup jantung sendiri tuh dia ada 4. Katup tricuspid itu dia tuh yang memiliki 3 daun katup. Makanya dia tuh disebutnya tricuspid. Kalau katup mitral atau bicuspid dia tuh yang memiliki 2 katup. Makanya dia tuh disebutnya bicuspid nih. Kan kalau tricuspid kan dia bentuknya 3. Kalau bicuspid 2. Sedangkan kalau katup pulmonal dia itu yang memiliki 3 daun katup. Kalau katup aorta yang memiliki 3 daun katup juga, mirip dengan kantong. Kayak gini bentukan gambarnya. Ini ada cara kerja katup untuk terbuka sama tertutup. Ini kalau katup tricuspid, jadi saat ventrikelnya itu dia relaksasi, nanti daun katupnya itu terbuka sehingga darahnya itu dia bisa mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan itu saat terbuka. Terus kalau waktu tertutup, saat ventrikelnya dia berkontraksi, nanti tekanan ventrikelnya itu dia lebih tinggi dan katupnya itu menutup rapat agar darahnya tidak kembali ke atrium, makanya dia tertutup. Sedangkan kalau pas waktu dia terbuka kembali, jadi nanti setelah ventrikelnya itu relaksasi lagi, nanti tekanan darahnya itu, tekanan lumennya membuat daun katupnya itu terbuka kembali untuk menerima darah. Ini kalau di bagian katup aortanya. Jadi saat ventrikelnya itu dia relaksasi, nanti tekanan di aortanya itu dia lebih tinggi sehingga daun katupnya itu dia menutup agar darahnya itu tidak kembali, makanya dia tertutup. Sedangkan kalau waktu terbuka, jadi saat ventrikelnya itu berkontraksi, tekanan ventrikelnya itu kan dia juga lebih tinggi, makanya daun katupnya itu bisa terbuka dan dan darahnya itu keluar ke aorta.
Kalau waktu keadaan tertutup kembali, jadi setelah darahnya itu keluar, nanti ventrikelnya itu kan dia relaksasi kembali. Jadi tekannya itu nurun dan katupnya itu menutup rapat kembali. Ini untuk ringkasan aliran darah. Jadi sama aja sih kayak yang sebelumnya. Baik, jadi sekian dari saya untuk penjelasan tentang anatomi sistem core-nya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.